Kita lanjutkan pembahasan tentang motherboard yang pernah kami tayangkan di video kami sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum pernah melihatnya atau menontonnya, bisa lihat di sini ya, bisa klik link yang ada di atas ini agar kalian bisa mengikuti apa yang kita obrolin ini dari awal. Nah, kita akan lanjutkan setelah kita membahas di bagian, terutama kemarin itu di bagian prosesor atau VRM yang ada, atau apa ya bilangnya ya, regulator daya yang ada di motherboard. Kita akan bahas kelanjutannya. Pertama kita akan mulai membahas tentang memori, karena memori ini cukup penting dan cukup memberikan penalti yang besar pada performa PC atau performa aplikasi yang akan kita jalankan. Nah, untuk memori ini, di motherboard itu memiliki sirkuit sendiri, punya regulator daya sendiri yang tugasnya itu memfit tegangan, memfit daya ke memori, baik itu DDR4 ataupun DDR5. Perbedaannya, power management controller di DDR5 itu sudah terletak di chip atau di modul memori DDR5. Ini perbedaannya. Tetapi pasokan daya secara umum itu masih harus di-provide oleh si regulator daya atau VRM khusus yang dibuat di motherboard untuk melakukan atau mensuplai daya ke memori modul. Dari sisi PCB, dari sisi rancang bangun PCB, ada beberapa motherboard yang dirancang sangat spesifik agar bisa mendapatkan frekuensi memori yang tinggi. Ini memiliki tuning tertentu, memiliki strategi tertentu, bahkan jalur-jalurnya dibuat khusus. Kalau di beberapa motherboard mereka akan membuat custom trace atau jalur khusus dari prosesor yang akan mengakses memori. Hal ini untuk mengoptimalkan sinyal yang akan diterima si memori. Ini yang akan sangat berpengaruh pada performa dari memori yang kita gunakan. Intinya apa? Sebisa mungkin jalur dari prosesor ke memori itu bebas dari interferensi apapun, mulai dari itu sinyal, mulai itu dari kelistrikan statis yang bisa mengganggu sinyal yang akan masuk dari dan ke eMMC dari prosesor menuju ke modul atau slot memori yang ada di motherboard. Untuk memori ini kita akan membahas di konten terpisah. Kami merencanakan membuat sebuah konten tentang DDR5 nanti ke depannya. Kita lanjutkan pada bagian PC Express. Semua sudah tahu bahwa slot PC Express ini biasanya pada umumnya digunakan untuk kartu grafis dan beberapa ekspansi card lainnya. Bisa itu berupa streaming card, sound card, ataupun audio capture card, dan sebagainya. Khusus untuk PC Express yang pertama, yang paling dekat dengan soket prosesor, ini biasanya di motherboard modern itu sudah mengakses PCI LAN yang ada di prosesor. Disinilah nanti kita bisa melihat PC Express itu akan mendukung PC Express generasi ketiga, generasi keempat, ataupun yang terbaru saat ini generasi kelima. Dia memiliki direct contact atau direct jalur dari prosesor, ya di PC Express LAN prosesor, menuju ke slot PC Express yang ada di motherboard. Nah, di beberapa motherboard, ini akan dilengkapi dengan beberapa pembagi PC Express LAN. Misalnya, dia ingin membagi PC Express by 16 itu ke slot yang ada di bawahnya agar bisa berjalan by 8 by 8. Ini harus ada beberapa komponen yang menjadi pembagi dari PC Express tersebut. Lanjut ke bagian chipset. Puluhan tahun yang lalu, motherboard ini memiliki dua buah chipset yang disebut dengan North Bridge dan South Bridge. Tapi motherboard modern saat ini sudah hanya memiliki satu buah chipset saja. Ini sudah menjadi sebuah chipset yang fungsinya sebagai I/O saja atau input-output dari berbagai konektivitas yang ada di motherboard. Kalau dulu North Bridge itu masih memiliki eMMC, sekarang eMMC itu sudah pindah ke prosesor. Itu alasan utama mengapa North Bridge ini dihilangkan, sehingga chipset yang ada sekarang hanya berupa chipset tunggal yang berfungsi sebagai I/O seperti yang sudah saya informasikan tadi. Pada perkembangannya kita lihat ada chipset baru, sebuah chipset baru dari AMD X670E. Itu sebenarnya adalah sebuah chipset X670 yang memiliki dua buah physical chip. Tujuannya apa? Untuk menambah PC Express LAN, sehingga PC Express generasi kelima itu bisa didukung baik itu pada slot PC Express by 16 dan juga M.2 NVMe slot yang ada di motherboard. Selain itu kita juga bisa melihat pastinya ada konektor SATA ya pada setiap motherboard. Ada yang 4, 6, ini tergantung dari spesifikasi chipset yang ada pada motherboard tersebut. Ada juga yang menambah, misalnya harusnya dia cuma 4 atau harusnya dia cuma 6, terus menambahkan menjadi 8. Ini artinya si motherboard atau si vendor motherboard menambahkan satu chipset lagi di luar dari chipset utama dari motherboard yang bisa mensuplai lebih banyak port SATA.
Biasanya yang umum digunakan kita lihat dari produk chipset dengan brand S-Media. Berbicara tentang NVMe, semua motherboard modern saat ini sudah memiliki slot NVMe. Dan pada perkembangannya, karena dianggap NVMe itu cukup menghasilkan panas yang lebih, banyak yang mengimplementasikan pendingin secara default dari motherboard untuk membantu mendinginkan NVMe. Tujuannya agar performa dari NVMe tersebut tidak menjadi menurun karena faktor temperatur yang terlalu tinggi. Banyaknya metal atau logam, biasanya berbahan aluminium, itu di bagian atas PCB motherboard. Satu hal penting juga yang selalu ada di setiap motherboard modern adalah bagian audio onboard. Harus diakui, ini berbeda sekali dengan awal-awal tahun 90-an, atau akhir tahun 90-an, atau awal tahun 2000-an, di mana masih banyak motherboard yang tidak mengintegrasikan audio. Sekarang ini sudah menjadi keharusan, dan saat ini kualitas audio itu sudah rata-rata premium. Kita bisa lihat mayoritas dari chipset audio itu berasal dari Realtek. Ada Realtek yang versi 889, 892, 1220, 1220 VB. Semuanya itu bergantung pada spesifikasi audio itu sendiri. Pertama, dukungan surround sound, apakah 7.1, 5.1, kemudian apakah dia sudah mendukung signal noise to ratio yang lebih tinggi, artinya dia akan memiliki power suara yang jauh lebih baik dengan SNR yang jauh lebih tinggi desibelnya dalam satuan desibel. Untuk mengenhance pengalaman dalam audio, sekarang motherboard mengimplementasikan berbagai macam tambahan, mulai dari kapasitor khusus audio. Biasanya kita kenal merek Nichicon ataupun Wima Audio, lalu ditambahkan sebuah op-amp ya, atau chipset yang bisa meningkatkan kualitas dari audio itu sendiri. Nah, yang paling lucu adalah banyak motherboard yang mengklaim bahwa mereka memisahkan PCB antara audio dengan PCB utama dari motherboardnya. Ini tidak salah, karena audio itu sangat sensitif dengan interferensi berbagai macam gelombang, baik itu karena listrik maupun gelombang yang timbul karena magnet. Nah, dengan memisahkan part dari bagian audio ini, itu akan jauh memberikan kejernihan atau sinyal yang jauh lebih jernih, dan tidak ada noise yang terjadi pada output audio yang kita bisa nikmati. Namun, kadang-kadang inilah karena estetika tadi, beberapa motherboard mengimplementasikan cahaya LED pada bagian audionya ini dan kemudian menyala. Padahal dengan tujuan awal yang mulia tadi, itu menjadi aneh karena LED ini akan mengkonsumsi listrik dan juga mengeluarkan noise yang pada akhirnya sedikit banyak akan mengganggu atau menginterferensi kualitas dari audio yang tadinya mau dibuat jernih. Konektor-konektor lain yang kita bisa tambahkan atau bisa ditambahkan oleh si vendor itu mulai dari lebih banyak port USB, kemudian ada port USB Type-C, lalu kemudian port LAN, lalu ada Wi-Fi card, lalu ada Thunderbolt. Ini semua tergantung bagaimana vendor motherboard itu bisa memanajemen jumlah PCI Express LAN yang bisa di-provide baik dari itu prosesor maupun dari chipset. Inilah mengapa ada perbedaan chipset Z, H, dan kemudian B. Jumlah PCIe LAN-nya pada umumnya itu akan berubah. Z biasanya akan memiliki jumlah PCI Express paling banyak. Kalau di AMD itu seri X ya. Ya, kalau di Intel itu seri Z, dia akan lebih banyak memiliki PCI Express LAN, sehingga vendor bisa mengimplementasikan berbagai macam konektivitas yang lebih kaya. Karena semuanya ini akan bermuara pada berapa PCI Express LAN yang tersedia yang digunakan sebagai output dari konektivitas yang ingin dibuat oleh si vendor motherboard. Bagian lain yang ingin kita ulas adalah bagian dari BIOS. Sebenarnya kalau sekarang dia tidak bisa lagi disebut sebagai BIOS, tapi UEFI atau UEFI. Dia berbeda karena UEFI itu bisa berkomunikasi langsung dengan operating system yang kita gunakan. Itu perbedaan utamanya dengan BIOS. Dan semakin banyak informasi, kita lihat BIOS dulu tidak memiliki Graphic User Interface atau GUI, ya, di mana dulu kita hanya bisa menggunakan keyboard, kemudian tampilannya biasanya warna putih dan biru itu saja. Sekarang bisa berwarna-warna, bisa ganti temanya. Ini otomatis akan membuat kapasitas dari chip UEFI atau chip BIOS itu sendiri akan bertambah. Makanya kita bisa melihat sekarang sebuah chip BIOS itu bisa mencapai 256 megabit
per chipnya, yang sebelumnya itu 128. Aksesoris lain yang bisa kita lihat di motherboard itu, ya pastinya ada header RGB lah ya. Ada yang 5 volt ARGB maupun 12 volt RGB. Ini penting atau tidak penting, tetapi ini menyebabkan satu proses dalam produksi di motherboard itu menjadi bertambah. Kenapa? Karena ARGB atau RGB controller itu wajib ada di motherboard. Biasanya chip ini akan menggandeng beberapa fungsi lain. Satu mungkin fungsi dari tombol reset yang ada on board ya di motherboard. Lalu fungsi untuk melakukan flash BIOS tanpa harus memasang prosesor, memori, dan VGA. Dan dia juga bertugas sebagai pengatur RGB controller yang ada di motherboard kita. Jadi tidak sesimpel hanya menanamkan LED lalu sudah selesai. Tidak. Dan karena dia memiliki multifungsi, ketika chip ini rusak, misalnya karena ada feed tegangan yang terlalu tinggi, yang melewati batas toleransinya, otomatis RGB kita tidak berfungsi, tombol reset kita tidak berfungsi, dan tentunya fungsi dari melakukan flash BIOS atau kalau di Gigabyte itu biasa dikenal dengan nama Q Flash Plus itu juga tidak akan berfungsi. Kita sampai pada kesimpulan. Dari semua teori, bukan teori juga ya, karena ini adalah kenyataan yang terjadi pada industri motherboard saat ini. Kita bisa melihat dan kita harus mengakui bahwa teknologi di motherboard itu semakin lama semakin tidak berkembang. Terutama pada 5-6 tahun terakhir. Yang banyak ditambahkan oleh vendor adalah kosmetik atas nama estetika. Mulai dari RGB, kemunculan ARGB. Ya. Lalu kemudian tuntutan VRM atau area dari regulator daya di prosesor yang harus selalu dingin. Sehingga cost produksi akan banyak untuk menciptakan sebuah heatsink yang benar-benar powerful. Kemudian ada heat pipe-nya, lalu ada thermal pad-nya untuk menjamin transfer panas antara komponen MOSFET ke bagian heatsink. Lalu kita lihat NVMe. Dengan semakin kencangnya NVMe yang berbanding lurus dengan temperatur yang juga semakin tinggi, tuntutannya untuk menciptakan sebuah pendingin yang sudah disiapkan oleh si motherboard itu sendiri. Ini otomatis akan menambah kos produksi karena biaya material logamnya juga tidak murah. Estetika lain adalah RGB, menambah sebuah controller yang tadi saya sudah ceritakan, menambah LED, ya, menambah biaya untuk membuat software yang itu membutuhkan cost ya bagi yang membuat programnya. Kalau di motherboard yang super high end, lebih hebat lagi kita bisa melihat ada LCD di motherboardnya. Itu cost. Lalu ada backplate di motherboardnya. Itu juga cost. Jadi tidak heran kalau harga sekarang itu sangat jauh sekali dengan kondisi beberapa tahun yang lalu ya. Enhancement yang terjadi bukan dari sisi teknologinya, tapi dari sisi estetika. Saya bisa katakan 80% itu estetika dan fungsi thermal yang ditambahkan karena semuanya berbanding lurus dengan kecepatan dan konsumsi daya serta temperatur atau panas yang dihasilkan. Yang menjadi hal yang perlu kita renungkan, misalnya pada chipset entry level ini. Misalnya saya pakai H610. Kalau H610 itu dia sudah bisa mendukung hingga prosesor Core i9 sebenarnya. Tetapi disarankan tidak menggunakan H610. Kenapa? Karena hampir semua, bukan hampir semua, sudah pasti semua vendor motherboard menciptakan H610 dengan cost yang paling rendah yang mereka bisa buat. Mulai dari membatasi bagian regulator daya atau VRM, meniadakan heatsink, ya, mengurangi filter-filter. Bisa dipasang, tapi kita tidak akan mendapatkan performa seperti yang kita bayarkan untuk sebuah prosesor high-end. Bagaimana kalau H610 ini lalu kita tambahkan dengan komponen yang berkualitas? VRM-nya kita upgrade misalnya, kita tambahkan heatsink, which is itu akan membuat harganya lebih mahal. Dan ini akan berbenturan dengan B660 yang secara kasta chipset itu berada di atas H610. Pemikiran logis orang atau konsumen itu masih menganggap kasta chipset itu akan menghasilkan performa yang tinggi, which is pada saat ini itu kurang tepat. Kita bisa contohkan di AMD, ketika kemunculan X570 pada awalnya, kemudian disusul dengan B550, banyak sekali model B550 yang memiliki rancang bangun, khususnya VRM dan desain heatsink yang jauh lebih advance,
yang jauh lebih premium daripada X570. Saya tidak bicara tentang estetika, tapi saya bicara tentang fungsionalitas dari motherboard B550 tersebut. Jadi, di sini masalah kasta chipset itu otomatis teranulir. Kembali lagi ke kualitas dan seperti apa vendor itu mau membuat sebuah motherboard itu menjadi premium tanpa berdasarkan kasta chipset lagi. Sebab kami melihat akhir-akhir ini di motherboard ini terlalu banyak kosmetik yang ditawarkan dibandingkan fungsionalitas yang benar-benar bisa dinikmati oleh penggunanya. Semoga apa yang kami hadirkan di part 1 dan part 2 ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman dan lebih bijak dan bisa membantu teman-teman ketika menentukan memilih motherboard yang ideal sesuai dengan prosesor dan kebutuhannya. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.